Seorang siswi menghilang dari rumahnya sendiri di tengah malam tanpa meninggalkan satu petunjuk apapun. Polisi melakukan pencarian dan tidak butuh waktu lama sebelum gambaran gelap mulai muncul. Sepotong demi sepotong, para detektif mengungkap kebenaran dan apa yang mereka temukan akan mengejutkan seluruh negeri. Eve Carson lahir pada tanggal 19 November 1985 di kota Athens, Georgia. Dari usia muda dia menonjol sebagai seseorang yang bersemangat dan fokus. Di sekolah menengah atas, dia menjabat sebagai wakil ketua Dewan Siswa, menjadi sukarelawan di panti jompo, dan tempat penampungan bagi remaja yang mengalami kekerasan. Selain itu, Eve menjadi pesuruh kongres dan membantu di laboratorium penelitian sel punca. Semua itu dilakukannya saat dia masih siswa. Saat lulus SMA dengan pujian, Eve mendaftar di Universitas North Carolina, di mana dia mengambil jurusan ganda dalam ilmu politik dan biologi. Prestasi akademisnya membuatnya mendapat beasiswa bergengsi, dan Eve menjadi pemimpin kampus, mengambil peran kunci di beberapa organisasi mahasiswa. Tapi dia tidak berhenti di sana. Eve melanjutkan pekerjaan amalnya dan bahkan mengajarkan pelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Eve juga bepergian ke luar negeri untuk misi sukarela. Dia menghabiskan musim panas di negara Ekuador, membantu dokter, belajar selama 1 semester di negara Kuba, dan bergabung dengan tim penelitian di negara Mesir. Eve tanpa diragukan lagi adalah salah satu mahasiswa paling luar biasa di kampusnya. Dia punya mimpi besar untuk masa depan. Bahkan sebelum lulus, Eve telah ditawari pekerjaan di perusahaan besar dan berencana melanjutkan karirnya segera setelah dia mendapatkan diplomanya. Pada bulan Maret 2008, Eve yang berusia 22 tahun dan berada di tahun terakhir kuliahnya. Saat itu, Eve tinggal di sebuah rumah di luar kampus bersama sekelompok teman dekatnya. Pada malam tanggal 5 Maret 2008, jam 1:30 pagi, teman-teman sekamarnya sedang menuju ke sebuah pesta. Mereka mengajak Eve untuk ikut, tetapi Eve menolak karena Eve harus mempersiapkan diri untuk kelas dan ingin tinggal di rumah untuk belajar. Teman-temannya pergi tanpa Eve dan tidak kembali sampai pukul 4:30 pagi. Ketika teman-teman sekamarnya pulang ke rumah, sesuatu langsung terasa aneh. Pintu depan terbuka lebar dan lampu masih menyala dari dalam, tetapi Eve tidak ada di dalam rumah, tidak juga di dalam mobilnya. Itu tidak masuk akal. Mengapa Eve pergi di tengah malam? Dan mengapa Eve meninggalkan pintu terbuka? Teman-temannya mencoba menelpon Eve, tetapi dia tidak menjawab. Mereka menduga ada sesuatu yang terjadi. Mungkin Eve harus pergi tiba-tiba, jadi mereka menunggunya, berharap Eve akan muncul. Namun keesokan harinya masih tidak ada tanda-tanda dari Eve. Saat itulah teman-temannya memutuskan sudah saatnya untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan dia hilang. Begitu teman-temannya menjelaskan situasi tersebut kepada penyelidik, polisi memberitahukan mereka sesuatu yang mengerikan. Penyelidik telah menemukan jasad seorang wanita muda pagi itu, tetapi belum mengidentifikasikannya. Penyelidik menunjukkan foto korban kepada teman-teman Eve, dan mereka segera mengenali Eve. Ternyata sekitar jam 5 pagi, beberapa saat setelah Eve hilang, polisi mendapat telepon dari seorang wanita yang tinggal sekitar 1,6 kilometer dari rumah Eve. Wanita itu mengatakan dia terbangun oleh suara tembakan
diikuti teriakan mengerikan. Takut dan tidak yakin dengan apa yang terjadi, wanita itu menelpon polisi. Petugas datang ke daerah tersebut dan menemukan jasad seorang wanita muda tergeletak di tanah. Jasad itu tidak memiliki tanda pengenal, tidak ada ponsel, tidak ada yang dapat mengidentifikasi wanita itu. Satu-satunya yang dapat dikonfirmasikan penyelidik pada saat itu adalah bahwa wanita muda itu telah dilukai dengan senpi beberapa kali. Setelah teman If mengidentifikasikannya, polisi berbicara dengan teman sekamar If dan menyusun garis waktu kasar. Pada pukul 1:30 pagi, If ada di rumah dan belajar. Pada pukul 5 pagi, If ditemukan meninggal hanya 1,6 km dari rumahnya. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana If bisa berakhir di sana dan siapa yang bertanggung jawab? Karena mobil If masih hilang, detektif mulai berpikir itu mungkin perampokan. Teori itu semakin kuat ketika polisi menggeledah kamar If dan menyadari dompet dan kartu kredit If juga hilang, dan barang-barang itu tidak ditemukan dekat jasad If. Pemeriksa medis juga mengkonfirmasikan tidak ada tanda-tanda penyerangan seksual yang membantu menyingkirkan kemungkinan motif tersebut. Ketika polisi memeriksa rekaman telepon If, mereka melihat sinyal terakhir datang dari menara seluler di dekat jalan raya di luar kota. Tetapi ponsel itu sendiri tidak pernah ditemukan. Tampaknya si pembunuh telah membuang ponsel itu di suatu tempat di hutan. Lalu polisi mendapat terobosan nyata. Sebuah mobil yang sesuai dengan deskripsi mobil If ditemukan terbengkalai hanya beberapa kilometer dari rumah If. Kendaraan itu segera diserahkan kepada forensik untuk analisis sidik jari dan DNA. Ahli forensik menganalisa komputer If yang selama ini digunakan If untuk belajar dan mendapatkan komputer itu aktif hingga sekitar jam 3:30 pagi. Itu berarti If masih berada di rumah setidaknya selama 2 jam setelah teman-temannya pergi ke pesta. Baru setelah itu, If entah bagaimana berakhir 1,6 km jauhnya, di mana jasad If kemudian ditemukan. Pada saat itu, berita kematian If telah menyebar ke seluruh kota dan kampus tempat If kuliah menjadi terkejut. Hampir semua orang mengenalnya. If terlibat dalam hampir setiap organisasi mahasiswa dan tidak seorang pun dapat percaya If telah tiada. Selain kesedihan, ketakutan juga mulai muncul. Orang-orang takut akan keselamatan mereka. Akibatnya detektif dibanjiri petunjuk, mahasiswa menelpon polisi dengan segala hal mencurigakan dan mencoba membantu. Tetapi berapa banyak petunjuk yang masuk, tidak satu pun yang membawa penyelidik lebih dekat untuk memecahkan misteri ini. Namun segera penyelidik memperoleh informasi kunci, sepertinya si pembunuh telah mengambil kartu kredit If. Polisi menarik riwayat transaksi kartu kredit tersebut, dan apa yang polisi temukan adalah sangat mengejutkan. Hanya 18 menit setelah If terakhir kali menggunakan komputernya, seseorang telah menarik uang $700 dari akun If menggunakan 2 transaksi terpisah. Pelaku kemudian mencoba menarik lebih banyak, tetapi dia mencapai batas limit harian dan ditolak. ATM yang digunakan untuk penarikan uang terletak di pusat perbelanjaan di seberang kota. Detektif segera meminta rekaman keamanan dan benar saja, polisi mendapat petunjuk. Rekaman CCTV itu memperlihatkan seorang pria duduk di mobil If menggunakan kartu If di mesin ATM. Di kursi belakang tampaknya ada orang lain. Para penyelidik menduga mungkin ada If di kursi belakang. Tetapi kualitas gambarnya terlalu buruk untuk mengidentifikasi pelaku. Spesialis forensik
mencoba meningkatkan kualitas rekaman itu untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas, tetapi tidak membantu. Sementara itu, polisi mengetahui tersangka telah mencoba menggunakan kartu IF di beberapa ATM lain di seluruh kota. Tetapi tidak satupun dari mesin-mesin ATM itu memiliki kamera CCTV. Itu berlanjut hingga tanggal 7 Maret ketika polisi mendapat peringatan lain tentang adanya upaya penarikan uang dari ATM. Kali ini tersangka muncul di sebuah toko serba ada 24 jam pada pukul 12:30 pagi dan dia mencoba menggunakan mesin ATM. Tetapi Bank IF menolak transaksi tersebut. Petugas bergegas ke toko itu yang terletak di kota terdekat dan toko ini benar-benar memiliki kamera keamanan yang berfungsi baik. Saat petugas mengambil rekaman video dari malam itu, polisi melihat seseorang mencoba menggunakan kartu IF. Namun disinilah kejutannya, itu bukan pria yang sama dengan pria dalam rekaman ATM sebelumnya. Para penyelidik sekarang harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa lebih dari satu orang yang terlibat dalam pembunuhan IF, atau si pembunuh telah menyerahkan kartu IF kepada orang lain. Polisi berusaha mengidentifikasi tersangka kedua, namun seperti sebelumnya, kualitas gambarnya tidak cukup jelas untuk mendapatkan kecocokan. Jadi polisi meminta bantuan masyarakat. Polisi merilis kedua foto dari kamera pengintai ke media dengan harapan seseorang mungkin mengenali tersangka. Dan karena hampir semua orang di daerah tersebut sudah mendengar tentang kasus ini, telepon-telepon di kantor polisi berdering dari orang-orang yang memberikan petunjuk. Tetapi sekali lagi, tidak satupun dari mereka membawa polisi lebih dekat untuk menangkap pembunuh Yves Carson. Semua berubah pada tanggal 12 Maret 2008 ketika polisi mendapat petunjuk menjanjikan. Seorang penelpon anonim menghubungi polisi dan mengatakan dia mengenali pria yang ada dalam rekaman video kedua yang berada di toko serba ada. Menurutnya, pria tersebut bernama Demario Atwater. Di usia yang baru 21 tahun, Demario sudah memiliki catatan kriminal yang panjang. Demario telah ditangkap beberapa kali karena perampokan, penyerangan, pelanggaran obat terlarang, dan banyak lagi. Demario pernah menjalani hukuman penjara, tetapi juga dibebaskan lebih awal beberapa kali. Petugas juga mengetahui bahwa hanya 2 hari setelah pembunuhan Yves, Demario seharusnya hadir di pengadilan karena dia tertangkap membawa senpi saat dalam masa percobaan. Para penyelidik menemukan foto-foto lama Demario dan membandingkannya dengan rekaman dari toko serba ada. Kemiripannya tidak bisa disangkal. Penyelidik jelas menatap orang yang sama. Penyelidik juga mengetahui bahwa Demario tinggal di dekat toko serba ada itu. Jadi detektif langsung menuju ke rumah Demario. Selama pemeriksaan, Demario bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Yves, tetapi rekaman CCTV sudah cukup untuk menangkapnya. Saat polisi terus menyelidiki, mereka menemukan bahwa Demario sering berhubungan dengan seorang remaja pria berusia 17 tahun bernama Laurent Louvert. Meskipun usianya sangat muda, Lawrence sudah memiliki catatan kriminalnya sendiri. Ketika detektif melihat foto-foto Lawrence, detektif langsung mengenali Lawrence. Dia jelas-jelas orang yang berada di belakang kemudi mobil milik Yves dalam rekaman ATM pertama. Namun tidak seperti Demario, Lawrence tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Lawrence mengurung dirinya di dalam rumahnya, dan situasi memanas begitu cepat sehingga pasukan SWAT dipanggil ke rumah Lawrence. Ketika polisi akhirnya menahan Lawrence,
Dia juga menyangkal terlibat dalam pembunuhan itu. Jadi kedua pria itu ditahan di penjara sambil menunggu persidangan. Karena tidak seorang pun di antara mereka mau berbicara dengan penyelidik, penyelidik berfokus pada membangun kasus. Penyelidik mengumpulkan data ponsel dan penyelidik menemukan sesuatu yang menarik. Pada malam pembunuhan, ponsel kedua tersangka berbunyi di menara seluler di sekitar lingkungan tempat tinggal Eve. Meskipun kedua tersangka tinggal di kota lain, detektif yakin bahwa DeMario dan Lawrence memilih Eve secara acak, bahkan kedua penjahat itu hanya mencari seseorang untuk dirampok dan menyadari Eve hanya sendirian di tengah malam. Berdasarkan pada pola aktivitas mesin ATM, tampaknya kedua pelaku memaksa Eve untuk berkendara bersama mereka ke beberapa lokasi di mana Eve menyerahkan PIN kartu banknya. Begitu kedua pelaku menyadari bahwa mereka tidak dapat menarik uang lebih dari $700 karena batas limit harian, mereka membawa Eve ke daerah berhutan di pinggir kota. Di sanalah mereka menghabisi Eve. Mengingat betapa brutal kejahatan tersebut, jaksa mengumumkan mereka akan menjatuhkan hukuman mati bagi DeMario. Kasus Lawrence lebih rumit karena dia masih di bawah umur. Hukuman terberat yang bisa diterima Lawrence adalah hukuman seumur hidup. Namun jaksa tahu bahwa bukti yang mereka miliki mungkin tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Jadi jaksa melakukan langkah strategis. Jaksa menawarkan DeMario kesepakatan mengaku bersalah dengan imbalan penghapusan hukuman mati, dan DeMario setuju. DeMario mengakui bahwa dia dan Lawrence berangkat pada malam kejadian untuk melakukan perampokan dan mendapatkan uang tunai. Menurut DeMario, Lawrence menelpon dan menyarankan untuk pergi ke kampus universitas untuk mencari korban. Saat melewati lingkungan kampus, mereka melihat Eve melalui jendela di rumahnya, dan saat itulah mereka melancarkan aksinya. Berbekal senpi, kedua pelaku menerobos masuk dan memaksa Eve masuk ke dalam mobilnya sendiri. Setelah itu, kedua pelaku mengemudi ke beberapa ATM, mencoba menarik uang sebanyak-banyaknya. Sepanjang waktu, Eve memohon kepada kedua pelaku untuk melepaskannya. Eve berjanji dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Eve hanya ingin pulang ke rumah. Tetapi kedua pelaku punya rencana lain. Menurut DeMario, mereka berencana menghabisi Eve karena Eve melihat wajah kedua pelaku. Meskipun kedua pelaku tidak pernah berupaya sedikit pun untuk menutupi wajah mereka. Akhirnya kedua pelaku membawa Eve ke jalan yang sepi dan melukainya beberapa kali dengan 2 senpi. Serem sekali guys, kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran orang lain. Meskipun Eve sudah memohon untuk dilepas, kedua penjahat tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun. Jahat sekali. DeMario juga mengatakan sesuatu yang benar-benar menyakitkan hati. Tepat sebelum mereka menghabisi Eve, Eve meminta kepada pelaku untuk berdoa bersama Eve. Sebaliknya kedua pelaku dengan dingin menghabisi gadis itu. Pada bulan April 2010, 2 tahun setelah pembunuhan, DeMario dinyatakan bersalah. Karena kesepakatan pembelaan, hakim menjatuhkannya hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati, ditambah 30 tahun lagi. Setelah putusan itu, DeMario menghadap kepada orang tua Eve, meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, dan mengatakan DeMario pantas menerima hukuman apapun. Adapun Lawrence, dia menolak menyatakan bersalah, dan persidangannya dimulai bulan Desember 2011. Meskipun pengacara Lawrence berupaya meyakinkan juri bahwa Lawrence tidak bersalah, pengakuan DeMario yang digabungkan dengan semua bukti adalah lebih dari cukup. Jadi Lawrence dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun kisah Lawrence tidak berakhir di sana.
Pada tahun 2013, Pengadilan Banding Negara Bagian membatalkan hukuman Lawrence dengan mengutip presiden terpisah yang memutuskan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat bagi pelaku remaja adalah terlalu keras dan tidak perlu. Hasilnya Lawrence diberikan kesempatan sidang ulang. Kali ini Lawrence sedikit lebih vokal dari sebelumnya. Lawrence mengatakan di pengadilan bahwa setiap orang membuat kesalahan, dan dia menegaskan bahwa dirinya bukan monster. Meskipun begitu, Lawrence tidak menunjukkan penyesalan nyata atas apa yang telah dia lakukan. Pada akhirnya, hakim kembali menjatuhkannya hukuman penjara seumur hidup. Perlu dicatat bahwa Lawrence adalah tersangka kasus lain yang sangat mirip. Pada bulan Januari 2008, hanya beberapa bulan sebelum pembunuhan Eve, seseorang masuk ke dalam apartemen mahasiswa yang berusia 29 tahun dan menghabisinya. Setelah itu uang ditarik dari rekening korban di beberapa ATM di seluruh kota. Namun detektif tidak dapat mengumpulkan cukup bukti kuat untuk menghubungkan Lawrence dengan kejahatan tersebut. Jadi tuduhan itu akhirnya dibatalkan. Kasus Eve tidak hanya menjadi berita utama nasional, kasus itu membawa perubahan nyata. Pada musim panas 2008, anggota Parlemen Negara Bagian Carolina Utara meloloskan undang-undang baru yang memberlakukan hukuman lebih berat dan prosedur lebih ketat kepada siapapun yang terlibat dalam kejahatan yang terkait dengan geng. Undang-undang ini berlaku pada tanggal 1 Desember 2008 dan diterapkan pada semua kejahatan. Hukuman diciptakan sebagai respon langsung terhadap apa yang terjadi pada Eve. Di kampusnya, beasiswa diberikan atas nama Eve dan taman peringatan dibuat di kampus untuk menghormati Eve Carson. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan baik di luar maupun di dalam rumah. Keadaan rumah Eve kurang aman, tidak ada pagar, tidak ada teralis jendela, dan korban terlihat dari luar pada saat dia belajar di malam hari. Jendelanya tidak tertutup dan Eve sedang sendirian, membuat keselamatan Eve terancam dan terjadi hal mengerikan tersebut. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya. Terima kasih sudah menonton videonya ya guys.